Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan surah An-Naba, mengambil faedah-faedah ilmu, ringkasan-ringkasan tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya para mufassirin. Pada pekan yang lalu kita sampai kepada ayat yang ke-16, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya dalam surah An-Naba. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari ayat yang awal sampai ayat yang ke-16 yang sudah kita bahas dan sudah kita ambil faedah-faedahnya, yang mana ayat-ayat tersebut itu menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanam-tanaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan gunung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup dan kehidupan yang ada di dunia ini. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di awal-awal yang kemarin telah kita bahas sampai ayat yang ke-16. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya di bumi ini, maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang berikutnya, ayat yang 17 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari kiamat, hari yang dahsyat, hari yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang dihancurkannya alam semesta, hari yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan peradilan, akan menegakkan hisab, dan akan menegakkan balasan terhadap siapapun manusianya, yang baik atau yang buruk, yang kafir atau yang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu, setelah menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hari kiamat, yang nanti akan kita lihat apa isinya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga di antara faedahnya, di kalangan para ulama mufassirin biasanya memang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan surah, memang bentuknya demikian. Jadi ada satu sub pembahasan dari awal sampai akhir, satu paragraf yang membahas satu masalah. Lalu setelah itu nanti berangkat kepada paragraf yang berikutnya, sub yang berikutnya. Ya, kemudian setelah itu nanti berangkat lagi lanjutan kepada sub yang berikutnya, dan begitulah seterusnya. Satu pembahasan, selesai satu pembahasan, selesai satu pembahasan. Dan ini kebiasaan para ulama mufassirin, dibagi-bagi. Dan ini dalam rangka supaya kita mudah memahami, dan ini juga dalam rangka supaya pemahaman kita lebih global, lebih mencakup, ya, dan supaya juga agar dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain itu berurutan. Karena memang kadang-kadang memiliki
hubungan antara satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Maka tadi kita sebutkan di antaranya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat, maka setelah itu ayat yang berikutnya Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Yang tentang hari kiamat ini yang sudah kita bahas, yang sudah kita lihat pada surah-surah yang lainnya. Dalam surah An-Naba Allah sebutkan lagi. Ya, tapi ini sebagai pelengkap. Dan kita akan lihat betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan hari kiamat. Agar timbul dalam hati kita rasa takut. Agar timbul dalam hati kita rasa keimanan. Lalu ada semangat untuk beribadah, ada kekuatan atau kegigihan untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, pada ayat yang ke-17 para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Kata Allah, sesungguhnya pada hari kiamat adalah yaumul fasli, adalah hari keputusan. Kana miqata, yang dia adalah merupakan hari atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya pada hari kiamat adalah hari keputusan, yang hari itu adalah hari yang telah ditetapkan. Keputusan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita ambil beberapa faedah dan pelajaran dalam ayat yang mulia ini. Para ulama mufassirin menjelaskan, pertama, ayat ini bisa dibawa kepada al-maut, bisa juga dibawa kepada kehancuran alam semesta. Kalau dia dibawa kepada al-maut, yakni kematian, itu namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Kalau dia dibawa kepada hancurnya alam semesta, ini namanya kiamat kubra, kiamat yang besar. Tentang masalah kiamat yang besar, tentu tidak setiap orang akan ketemu. Ya, tidak setiap orang akan melihat bagaimana hancurnya alam semesta, bagaimana bumi ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langit dan bumi tidak lagi memiliki satu posisi, semuanya saling berbenturan dan dihancurkan alam semesta itu. Tidak setiap orang mengalaminya. Dan hanya orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan mereka mengalami hari kiamat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya orang yang menyaksikan datangnya hari kiamat kubra adalah seburuk-buruk manusia. Berarti kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketemu hari kiamat kubra. Ya, karena itu menunjukkan tentang besarnya keburukan. Dan dia dikatakan seburuk-buruknya manusia. Ya, sehingga kita wajib untuk minta perlindungan, jangan sampai ketemu dengan hari kiamat. Atau dia yang kedua dibawa kepada makna kiamat sughra, yaitu kematian. Kalau kematian suatu kiamat, ya, yang miqata, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Karena kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pribadi, untuk manusia masing-masing semuanya akan ketemu, yaitu kiamat sughra, kematian. Karena apabila kematian itu datang pada seseorang, maka dia telah datang untuknya kiamat sughra, kiamat yang kecil. Ya, kiamat yang kecil, kehancuran yang kecil untuk pribadi dia. Ya, dia dikatakan kiamat karena dia adalah merupakan pintu untuk menuju akhirat. Orang yang masuk neraka akan lewat pintu itu, orang yang masuk surga pun juga akan lewati pintu itu, yaitu pintu kiamat sughra, kematian. Dan Allah berfirman, kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pasti akan melewati sebuah gerbang, sebuah jalan. Dan jalan itu bernama al-maut, kematian, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mufassirin juga menjelaskan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara nama hari kiamat. Salah satu di antara nama hari kiamat, karena nama hari kiamat ini banyak ya, dengan nama yang bermacam-macam sesuai dengan nanti apa pembahasannya, itulah yang akan disebutkan sifat dan karakternya. Yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah, ya, yaumul ba'ats, dan lain sebagainya. Dan di antara nama hari kiamat itu adalah yaumul fasal. Yaumul fasal. Ya, inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari al-fasal, hari kiamat. Apa makna dan apa maksud atau apa sebab di antara nama hari kiamat itu adalah yaumul fasli? Para ulama menjelaskan makna al-faslu itu adalah keputusan, ya, atau bisa juga dikatakan pembeda. Di kelas-kelas sekolah madrasah itu ada kelas-kelas, ada bagian-bagian. Bahasa Arabnya al-faslu. Bahasa Arabnya kelas itu adalah al-faslu. Apa fungsi kelas itu? Untuk membedakan kelas 1 mana, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ya, nah, kata ini bisa kita ambil untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan yaumul fasl, hari pembeda. Berarti nanti di akhirat itu ada pembeda-pembeda, ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelas. Atau pembeda itu menerangkan atau menjelaskan posisi seseorang. Posisinya di mana? Dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 kalau dia SD, posisinya di mana? Kan begitu biasa fungsi kelas. Ada tujuan untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, dipisah-pisah. Nah, maka hari kiamat disebut dengan yaumul fasl. Dia adalah hari pembeda, karena pada hari kiamat itu dibedakan. Ya, dibedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Mana yang ahlul jannah, mana yang ahlul nar. Mana yang taat, mana yang ahli maksiat, dibeda-bedakan. Tempatnya, posisinya masing-masing dibedakan. Ya. Kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi pada sisi yang lain nanti pada hari kiamat, pada sisi yang lain tidak juga ada kelasnya, tidak ada pembedanya. Semuanya disatukan, semuanya dianggap sama dari sisi itu. Artinya antara miskin dengan kaya semuanya sama. Antara yang tinggi pangkatnya dengan yang rendah, yang awam, pemimpin dengan rakyat, dan seterusnya, itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya, yang miskin, ya, yang punya rumah, yang tidak punya rumah, semuanya sama dan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua atribut-atribut yang dulu kita banggakan di dunia ini, saya pejabat, saya presiden, saya jenderal, ya, saya ini seorang petinggi, saya ini seorang atasan. Di akhirat atribut itu tidak berlaku dan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama, miskin dan kaya. Ya, tidak ada lagi perbedaan. Kalau di dunia ini mungkin dia akan bedakan mana miskin, mana kaya. Dan dia merasa orang yang kaya yang tidak perlu untuk bergaul dengan orang-orang miskin dan seterusnya. Di akhirat tidak akan berfungsi itu. Ya, atribut-atribut itu tidak akan difungsikan dan akan dihilangkan dan tidak berlaku. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitulah keadaan nanti
pada yaumul qiyamah. Baik. Lalu Allah menegaskan kana miqata, dia adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari yang mana ditiup sangkakala, ditiup trompet sangkakala, fa'tuna afwaja, maka kalian nanti akan datang, manusia wahai kalian nanti akan datang afwaja, berkelompok-kelompok. Manusia akan datang nanti pada yaumul qiyamah berkelompok-kelompok. Karena yang sudah pernah kita sampaikan bahwasanya tiupan sangkakala itu 2 kali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu, wa nufikha fis-sur fasa'iqa fis samawati. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ditiuplah sangkakala, lalu binasalah semua apa yang ada di langit, wa man fil ardi illa man sya'allah, illa man sya'allah. Binasalah apa yang ada di langit, binasalah apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini tiupan pertama, tiupan untuk menghancurkan. Tiupan untuk menghancurkan. Jadi kalau seandainya bisa dipermisalkan, dia seperti bom yang mengejutkan, ledakan yang begitu dahsyat. Tiupan itu menghancurkan, meledakkan ya alam semesta ini, dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan dan kedahsyatan yaumul qiyamah. Ini tiupan yang pertama, ya. Lalu tiupan yang kedua adalah tiupan untuk hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, summa yanfukhu fihi, kemudian kata Allah akan ditiup sangkakala tersebut oleh malaikat, ditiup oleh malaikat, faidahum qiyamun yanzurun, lalu manusia waktu itu mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiup untuk kedua kalinya, lalu mereka dibangkitkan, dan ketika mereka bangkit itu Allah tegaskan fatatuna afwaja, lalu mereka pun datang, lalu mereka pun didatangkan dalam keadaan berkelompok-kelompok menuju Allah Subhanahu wa taala. Langitnya bukan langit seperti yang kita saksikan sekarang, dirubah dengan langit yang lain. Bumi yang dipijak waktu itu bukan lagi bumi sekarang, ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan tubaddilul ardu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi waktu itu dengan bumi yang lain. Min ghairil ardi, dengan bumi yang lain. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak ada yang datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang ke bawah, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada batu, semuanya datar. Ya, dan keadaan tanah waktu itu dia berwarna kemerah-merahan, ya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, pohon-pohonan, air dan lain sebagainya. Manusia didatangkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dan kita pasti termasuk di dalamnya. Dan kita pasti akan termasuk di dalamnya. Dalam keadaan keterasingan, tidak berpakaian, tidak pakai sendal, tidak juga disunat. Dalam keterasingan, karena tidak ada seorang pun yang kita kenal. Di kanan kiri kita, belakang samping kita, di hadapan kita, tidak ada satupun yang kita kenal. Yang kita harapkan waktu itu hanyalah ampunan Allah, keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan lagi peduli, jangankan dengan harta kita, hasil usaha kita, kekayaan kita, anak, istri, keluarga kita pun kita tidak peduli lagi.
Setiap orang justru peduli hanya dengan dirinya sendiri, sibuk memikirkan nasibnya sendiri waktu itu. Dia tidak akan sibuk memikirkan bagaimana, di mana anakku, istriku, keluargaku, orang tuaku. Tidak ada terpikir itu. Yang terpikir adalah nasib dia. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang begitu dahsyat. Ya. Dan semoga Allah selamatkan kita semua. Lalu ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Wa futihatis sama' fakanat abwaba." Ayat yang ke-19. Dan langit-langit akan dibuka. Pada hari kiamat langit-langit itu akan dibuka. Fakanat abwaba. Sedangkan langit itu memiliki pintu-pintu. Ada pintu-pintunya. Yang kita tidak tahu berapa jumlah pintu langit. Yang kita lihat di langit tidak ada celah sedikit pun, tidak ada bolong-bolongnya, tidak ada tembus-tembusnya, tidak ada celah, tidak ada lubang-lubang. Ya, tapi nanti pada hari kiamat pintu-pintu langit itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan langit itu akan dipecahkan oleh Allah. Kalau penjelasan pada beberapa surah yang kemarin kita jelaskan, langit kalau bahasa kita dikuluk. Awalnya dibentangkan dengan sangat kokoh, dengan sangat kuat. Lalu suatu saat nanti datang hari kiamat, langit itu dilipat-lipat. Bahasa kita tahu dikuluk. Dah laka, dah selesai dah. Dikuluk. Ya, awalnya kokoh, dilipat-lipat dia seperti kulit-kulit yang dilepas dari daging-dagingnya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Terbukalah pintu-pintu langit. Pada zaman rahmati Allah. Ini kedahsyatan nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba." Dan sesungguhnya kata Allah nanti pada yaumul qiyamah keadaan gunung yaitu akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasuyyirat, gunung itu akan dijalankan oleh Allah. Ya, dan kalau seandainya dikumpulkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an berdasarkan penjelasan para ulama mufassirin, keadaan gunung nanti pada yaumul qiyamah pertama akan dicabut oleh Allah. Jadi pasangnya sudah dicabut. Kemarin kita bicara tentang gunung, fungsinya adalah sebagai pasang. Ya, untuk mengokohkan bumi, untuk membuat bumi keraknya menjadi kokoh, kuat. Lalu perlu pasang. Pada hari kiamat nanti, bumi ya yang ada gunung-gunungnya itu, maka gunung tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau gunung dicabut kemudian di bawahnya lebih dalam, lebih tinggi daripada yang di atas, kita tidak bisa bayangkan bagaimana dia dicabut, terangkat. Kemudian setelah dia dicabut, wasuyyirat, kata ulama tafsir, ya, maka gunung tersebut akan dicabut, kemudian diangkat ke atas. Tidak hanya sekedar tercabut biasa, tapi juga akan diangkat ke atas. Jadi dia terbang. Dia diangkat ke atas, dan setelah di atas nanti dia akan dijalankan. Setelah dijalankan nanti dia akan dihancurkan. Jadi hancurnya di atas. Allahu Akbar. Hancurnya bukan di bumi, di darat, tapi hancurnya di atas. Dia diangkat, diterbangkan, dijalankan, wasuyyirat, dia dijalankan, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menjadi debu-debu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan saraba, dia menjadi fata morgana. Ya, fata morgana itu kan ya pandangan-pandangan dari kejauhan dia seperti air. Ya, tapi dia tidak kelihatan. Artinya
tidak ada hakikatnya. Fata morgana. Dia seperti ada karena di situ banyak tercampur zat-zat air, debu segala macam. Jadi dia menjadi fata morgana. Sesuatu yang habis, binasa, hilang. Tidak ada hakikatnya. Awalnya gunung keras, kokoh, kuat, hancur seketika. Nanti pada yaumul qiyamah. Ini kedahsyatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian besar pada yaumul qiyamah. Pada zaman rahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, lihat, setelah Allah menceritakan tentang hari kiamat yang seharusnya membuat kita takut, dalam hati kita ini ada khusyuk, khudu' tentang kejadian-kejadian itu, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesuatu yang akan bakal terjadi nanti pada yaumul qiyamah setelah hancurnya alam semesta. Termasuk dalamnya adalah ketika terjadi hari kebangkitan dan proses-proses yang ada di situ. Allah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka Jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam, dia adalah neraka yang mirsada. Mirsada itu artinya adalah mengintai. Neraka Jahannam itu adalah neraka yang mengintai. Kemarin kita jelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasanya neraka Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang itu dipegang, dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Ya, tinggal dikalikan jumlahnya begitu banyak. Ya, karena neraka Jahannam itu, kalau bahasa kita apa? Dia perlu diikat. Kalau ada binatang yang liar, binatang bahasa Sunda liar apa? Merose. Ya. Ada sapi yang garang, dia tidak bisa digatek sedikit. Udah nak nanduk, udah nak lari segala macam. Jadi dia perlu diikat. Neraka Jahannam itu begitu. Ya, bahasa kita dia liar. Maka dia perlu harus diikat. Ada yang mengikatnya dan harus yang megang ikatan itu ya supaya seimbang kekuatannya apa? Ya orang-orang yang memang kuat. Kalau ada binatang yang kuat, ya sapi, banteng yang kuat, jadi dia perlu untuk dikendalikan dengan ikatan. Dan yang memegang ikatan itu juga harus kuat. Ya, kalau orang-orang macam kita, besar ke banteng dari kita, mana bisa? Neraka Jahannam itu 70.000 tali kekangnya. Setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat. Karena setiap dia melihat orang-orang kafir, neraka Jahannam ini mau menerkam. Allahu Akbar. Setiap dia melihat orang-orang yang ingkar, yang ahli maksiat, yang musyrikun, yang kafirun, dia ingin terus menerkam. Ya, ingin mencabik-cabik dia, ingin menghabisi dia. Jadi dia perlu dikendalikan. Itu sifat neraka Jahannam. Pada zaman rahmati Allah. Dan dia neraka Jahannam itu dia mengintai, diintai. Nanti yang kata ulama mufassirin menjelaskan intayan neraka Jahannam itu di Sirat. Jadi antara neraka dengan surga, maka neraka itu mengintai siapa yang lewat ini. Ya, dengan intaiannya yang menyeramkan, yang ada kait-kaitnya di situ, ada penjaga-penjaga neraka plus nerakanya. Jadi neraka itu jangan bayangkan dia benda mati seperti api yang kita pegang, api yang kita lihat. Ya, dia seperti hidup dan memang hidup. Ya, dan ikhwan para jamaah, banyak ayat dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan benda mati itu hakikatnya hidup. Kita melihat batu itu benda mati.
Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia punya rasa. Dia punya rasa. Dia takut kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam pandangan kita, ya begitulah keadaan batu. Dia hanya benda mati. Tapi hakikatnya di sisi Allah dia adalah makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala yang punya rasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman menyampaikan kalamnya untuk menyampaikan firman-Nya, perkara dan wahyu yang Allah akan turunkan, itu langit itu bergetar. Bergetar dan gemetar. Keadaan langit yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Sedangkan langit itu benda mati. Karena definisi benda hidup itu kan berkembang, ya, dia bisa beranak pinak. Ya, itu definisi benda hidup. Kalau benda mati ya selain daripada itu. Langit kan tidak berkembang, tidak beranak. Dia adalah benda mati. Tapi benda mati ini ketika firman Allah akan turun, langit itu gemetar ketakutan. Ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan neraka Jahannam. Jadi dia mengintai. Penjaga neraka itu mengintai, dan neraka Jahannam itu sendiri juga mengintai siapa yang lewat di atas sirat. Kalau dia adalah orang kafir, oh udah langsung ditangkap, langsung dikait, lalu dia dibinasakan dalam neraka Jahannam. Nauzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan semoga Allah selamatkan kita semua. Para jamaah, wasuyratil jibalu fakanat saraba, inna jahannama kanat mirsada. Kemudian pada ayat yang ke-22, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang diintai oleh neraka Jahannam. Nauzubillah. Siapa yang diintai oleh neraka Jahannam tersebut, yang garangnya luar biasa sampai diikat dan ditahan dia oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Ya, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke situ. Siapa yang diintai oleh neraka Jahannam itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah lit-taghina ma'aba. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan melampaui batas yang paling pertama sekali adalah orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun, orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang bermaksiat. Secara umum demikian. Itu orang-orang melampaui batas. Setiap kemaksiatan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh makhluk, yang dilakukan oleh manusia, itu namanya melampaui batas. Ada orang bermaksiat, ya dia melampaui batas. Makan harta haram, dia telah melampaui batas. Karena makan itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, tapi ada batasnya. Bermuamalah dengan manusia itu dibolehkan, tapi ada batasnya. Ya, kalau sudah melampaui batas, maka mereka akan masuk dalam ayat ini, lit-taghina ma'aba. Tapi orang yang melampaui batas itu tentu ada yang kafir, ada yang dia masih muslim. Ada yang kafir, ada yang masih muslim. Kalau yang sudah kafir, jelas dia musyrikun, dia kafirun. Orang-orang di luar Islam, ya, orang-orang yang memilih jalan selain daripada jalan Islam, ini musyrikun, kafirun. Tapi ada juga mungkin dia beragama Islam, dia seorang muslim, tapi di beberapa tempat dan keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam ancaman ayat ini. Lit-taghina ma'aba. Para jamaah rahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Kita lihat ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
labithina fiha ahqaba. Mereka itu, kata Allah, yaitu orang-orang yang melampaui batas, baik yang kafir di luar Islam atau yang berbuat kemaksiatan walaupun dia masih muslim. Mereka itu labithina fiha ahqaba. Mereka itu akan tinggal dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama. Tinggal dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama. Ahqaba. Ya, jangan merasa saya muslim, saya mukmin, beriman kepada Allah, tidak apa-apa mungkin maksiat, lalu dengan itu nanti saya akan diazab oleh Allah mungkin, tapi insya Allah daan lama. Allah sebutkan dalam ayat ini, kata siapa dah lama, itu persangkaan antum, itu kata-kata antum, perkiraan kita. Dan jangan berkata seperti orang-orang Yahudi. Ya. Apa kata orang-orang Yahudi? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata orang-orang Yahudi, kami tidak akan dijilat oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kalaupun dijilat oleh neraka, masuk dalam neraka, hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa hari saja. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Ya, dan kita tidak boleh seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa kata Allah? Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal dalam api neraka jahanam itu dalam jangka waktu yang lama. Ahli tafsir menyebutkan ahqaba dalam jangka waktu yang lama itu berapa lama? Ya. Nah, kita bahas ikhwan para jamaah supaya takut dalam hati kita. Ahqaba itu artinya adalah jangka waktu yang lama. Ahqaba, jangka waktu yang lama. Ahqaba itu jamak dari hukbun, jamak dari hubuk, bukan hubuk. Apa hukub? Al-hukub. Ahqaba jamaknya itu adalah bentuk jamak dari hubuk. Ya, satu hubuk. Para ulama tafsir menjelaskan satu hubuk itu bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bisa juga 300 tahun. Satu hubuk. Ya, satu hubuk yang kita hitung itu satu hubuk, bukan beberapa hubuk tapi satu. Jadi kalau kita ambil bilangan yang paling kecil 70 tahun, tetap ukurannya satu hari 1000 tahun, itu ukurannya. Ya, tetap ukurannya satu hari 1000 tahun. Jadi kalau kita hitung, kalau dia 70 tahun dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam satu bulan ada 30 hari. Dalam satu hari ada 1000 tahun. Jadi gimana? Kalikan saja. 1000 kali berapa? 1000 kali berapa? 1000 kali 30. Kalikan lagi 12. Kalikan lagi 70. Nah, itu. Kita berhitung ya. Ya, kita berhitung. Berapa? 25.200.000 tahun. Bentar ke ya? Ikhwan, bentar ke ya? 25.200.000 tahun. Itu kalau diambil 70 tahun. Bagaimana kalau diambil 300 tahun satu hubuk? Berapa lama itu? Allahu Akbar. Lamanya dia dalam neraka jahanam. Ya. Dan itu
kalaupun dia punya batas waktu tersebut, ini balasan untuk orang-orang yang muslim seandainya dia berbuat maksiat. Ini bukan kafir nih, ini bukan musyrikun di luar Islam. Kalau di luar Islam, khalidina fiha abadan, dia kekal selamanya, tidak ada batas waktu. Itu kalau orang-orang kafir. Orang-orang yang di luar daripada kekafiran, yang masih muslim, dia berbuat maksiat, kezaliman, dosa-dosa besar, ya, satu hubuk paling tidak 70 tahun. Dari itu, kalau dihitung semuanya 25.200.000 tahun. Satu hubuk, tapi Allah katakan, labizina fiha ahqaba. Dia akan tinggal dalam neraka jahanam berhubuk-hubuk. Nah, bukan satu. Tadi kita baru bicara satu hubuk. Ini ahqaba, bentuknya jamak. Batu hubuknya banyak. Kalau udah banyak itu, para jamaah rahmati Allah, kalau udah banyak itu, minimal dia lebih daripada 2. Dalam bahasa Arab itu, jamak itu lebih daripada 2. Ya, kalau kita sholat berdua, yaitu dari katakan berjamaah. Tapi dalam bahasa Arab, jamak itu lebih dari 2. Minimal ya 3 hubuk. Nah, kalikan aja 25.200.000 kali 3. Allahu Akbar. Bagaimana kita akan meremehkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan sebentar dalam neraka? Ini bukan akidah seorang mukmin dan iman yang baik. Ketika seseorang meremehkan maksiat-maksiat, lalu dia juga meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Ya, labithina fiha ahqaba. Lalu para jamaah rahmati Allah. Ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ini lebih detail lagi nih, apa isi jahannam itu, apa isi neraka jahannam itu. Ya, Allah sebutkan la yazuquna fiha, mereka yang masuk dalam neraka jahannam dalam jangka waktu yang ahqaba, yang lama itu, mereka tidak akan merasakan bardan, dingin, wala syarabah, dan juga tidak akan mendapatkan minuman. Tidak mendapatkan dingin, tidak juga mendapatkan minum. Baik, kita azan dulu lah. Sudah masuk waktu Isya. Silakan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sunnah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة.
La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana hadina wa taqabbal salatan. Ati Muhammad sallallahu. Para jamaah ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-24, la yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka ahlun nar, penghuni neraka, tidak akan merasakan bardan, dingin, wala syaraba, dan juga minum. Ya, karena neraka jahanam itu ya isinya ya panas. Tidak ada satupun sedikit pun, sesaat pun mereka atau tempat yang mereka rasakan dingin. Jadi semuanya dalam kondisi yang sangat panas luar biasa. Panas yang memuncak. Kalau dikatakan panas yang memuncak itu bukan panas ukuran kita dunia. Panas yang memuncak ukuran akhirat di neraka. Sudahlah di neraka, lalu puncaknya ukuran di sana, bukan ukuran dunia. Ya, kalau ukuran dunia ini kita sudah merasakan begitu dahsyatnya panas, membakarnya panas itu, bagaimana kalau seandainya panasnya yang ada di jahanam? Ya, tidak ada tempat sedikit pun untuk mereka mendinginkan diri mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka tidak akan pernah ada masa istirahat. Jadi full seharian 24 jam non-stop mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wala syaraba, dan mereka juga tidak mendapatkan minum. Tidak ada minum. Karena itu mereka merasakan haus. Mereka merasakan lapar, lapar yang memuncak, haus yang memuncak. Ya. Karena mereka tidak memiliki itu makanan dan minuman kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan penyegaran sedikit pun, apalagi minuman-minuman segar. Wala syaraba, kata Allah. Tidak ada sedikit pun minum untuk mereka. Kalaupun ada, kecuali Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25. Kalaupun mereka dapatkan makanan atau dapatkan minuman, kata Allah, illa hamima wa ghassaqa. Kecuali, kata Allah, hamiman, air yang mendidih dengan tingkat panas yang paling atas, paling puncak. Kalaupun mereka minum, itulah dia minuman mereka. Ya, panas yang sangat memuncak. Yang seandainya mereka minum, mereka tahu pasti kalau diminum ini menghancurkan badan mereka, membuat usus, membuat daging-daging dalam tubuh mereka ini hancur, terputus-putus. Mereka tahu. Tapi mereka minum juga. Kenapa mereka minum juga? Padahal mereka tahu itu akan menghancurkan mereka. Nanti akan kita lihat. Allah katakan tidak ada hamiman wa ghassaqa. Ghassaqa itu artinya adalah nanah. Nanah atau darah yang sudah membusuk. Dan nanah dan darah yang membusuk itu adalah darah dan nanah yang berasal dari diri mereka sendiri. Karena mereka kan diazab, dipotong-potong, dihancurkan, keluar nanah di tubuhnya.
keluar darah yang membusuk di tubuhnya akibat luka segala macam, terpotong-potong, tercabik-cabik, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maha dahsyat. Lalu keluarlah itu, lalu itulah yang mereka minum lagi. Ya. Dari luka-luka mereka, dari tubuh-tubuh mereka, dari nanah-nanah itu yang mereka minum. Dan mereka harus meminumnya. Kenapa mereka harus minum? Padahal mereka tahu ini adalah darah mereka, nanah mereka, koreng dan luka-luka mereka sendiri. Ya, air yang mendidih, air yang di puncak panas yang akan menghancurkan tubuh dan dalam rongga-rongga badan mereka. Karena mereka merasakan haus yang sangat dahsyat. Haus yang sangat dahsyat. Ada, kita berikan permisalan untuk sebagai gambaran. Ada orang pecandu heroin, narkoba. Ya enggak? Enggak ada heroinnya, enggak ada narkobanya, dia hiris nih. Tangannya itu dia hiris, dilukai. Dihisap darahnya yang mengandung heroin. Supaya untuk menghilangkan, dia tahu ini menghancurkan dia, memotong badannya, melukai, itu dia tahu. Tapi karena saking dia sudah sangat perlu, dia tidak peduli lagi sudah. Dia tidak akan pernah peduli lagi. Ini membinasakan badan dia, tangan dia, kulit dia ataupun tidak. Yang penting dia ngisap. Ya, dan kejadian itu ada demikian. Orang-orang yang sudah berada pada puncak, ya, kehancuran dari mental-mental mereka, merusak luar dalam mereka. Begitulah penghuni neraka jahanam. Jadi mereka harus minum yang sebenarnya menghancurkan diri mereka, karena mereka itu sangat berada pada puncak haus, ya, puncak lapar, yang harus ada masuk dalam tenggorokan mereka, walaupun nanah, walaupun dia adalah air yang mendidih dan menghancurkan. Mereka tidak peduli lagi sudah. Dan itu penderitaan bagi mereka para jamaah. Jadi kapan mereka mendapatkan perbaikan, kapan mereka mendapatkan keselamatan, kapan mereka mendapatkan keluar dari api neraka jahanam? Ya, kalau dia orang kafir, dia akan keluar dari neraka jahanam kalau seandainya onta bisa masuk dalam lubang jarum. Nah, kalau seandainya onta bisa masuk ke lubang jarum, silakanlah keluar. Tapi tidak bakal, tidak akan pernah bakal itu terjadi. Harapan-harapan mereka itu begitu besar, tapi harapan itu hanyalah sekedar sesuatu yang menyiksa mereka. Ya, illa hamima wa ghassaqa. Dan Allah katakan jazaan wifaqa, dan itu adalah balasan yang terhadap mereka lakukan, wifaqa, dan balasan itu adalah balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Para jamaah, ini pelajaran renungan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka jahanam, dan Allah lindungi kita, dan Allah kita dimasukkan dalam surganya. Amin Allahumma amin. Kalau lebih mohon maaf, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.